Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil tugas kami dengan judul Hadis dari segi jumlah periwayat, kualitas, sumber, dan penyandarannya. Sebelum memasuki materi, perkenankan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Anggota kelompok saya berjumlah 5 orang. Yang pertama yaitu Putri Nur Azizah dengan NIM 21030960105. Yang kedua Nila Zahro dengan NIM 21030960107. Dan yang ketiga Mardita Ayuwantari dengan NIM 21030960097. Yang keempat Zakiatus Sifa dengan NIM 21030960088. Dan yang terakhir Dila Safira Wulandari dengan NIM 21030961113. Untuk itu langsung saja lanjut ke pemateri yang pertama. Kepada pemateri pertama saya persilahkan. Bersepakat untuk berdusta. Adapun hadis mutawatir menurut istilah ulama hadis adalah berikut hadisnya. Huwa khabarun an mahsusin rawahu adadun jamun yujibu fil adati ihalata ijtimaihim tawatu'ihim alal kadhibi. Khobar yang didasarkan pada panca indera yang dikabarkan oleh sejumlah orang yang mustahil menurut adat mereka bersepakat untuk mengkabarkan berita itu dengan dusta. Dalam ilmu hadis maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan dengan banyak sanad yang berlainan rawi-rawinya serta mustahil mereka itu dapat berkumpul jadi satu untuk berdusta mengadakan hadis itu. Berikutnya yaitu kriteria hadis mutawatir. Dari pengertian di atas yaitu dapat dipahami bahwa sebuah hadis itu tidak hanya boleh dikategorikan sebagai mutawatir jika hadis tersebut memenuhi 4 kriteria atau syarat. Keempat kriteria itu adalah: yang pertama, diriwayatkannya oleh banyak perawi. Terdapat banyak pendapat yang berbeda tentang jumlah minimal rawi mutawatir dan tidak adanya pembatasan yang tetap. Namun pendapat tersebut yang terpilih adalah minimal 10 perawi. Yang syarat kedua yaitu adanya jumlah yang banyak pada setiap tingkatan sanadnya. Yang ketiga, jika jumlah banyak tersebut hanya pada sebagian sanadnya saja, maka tidak bisa dinamakan mutawatir, tetapi hadis tersebut dinamakan ahad atau wahid. Syarat yang keempat yaitu dengan jumlah yang banyak itu para rawi tersebut mustahil bersepakat untuk berdusta. Syarat yang kelima yaitu periwayatan hadis tersebut dengan menggunakan indera seperti perkataan kami telah mendengar atau perkataan kami telah mendengar ataupun perkataan kami telah menyentuh. Jika periwayatannya dengan berdasarkan pemikiran, maka hadis tersebut tidak bisa digolongkan hadis mutawatir. Selanjutnya yaitu status dan kehujahan hadis mutawatir. Menurut para ulama, sebuah hadis mutawatir diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi di setiap generasi
generasi itu sudah cukup bukti sebagai riwayat yang terpercaya atau sahih. Sebuah hadis mutawatir menurut para ulama yaitu hanya untuk dipraktikkan, sedangkan historisasinya tidak perlu didiskusikan. Dan para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah perawi pada setiap tingkatan yang harus dipenuhi oleh sebuah hadis mutawatir. Beberapa ulama pun menentukan jumlah sampai 70, ada yang sampai 40, ada yang 12, dan bahkan ada ulama yang mengatakan cukup 4. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan sarjana muslim tentang kehujahan, ada yang 12 dan bahkan ada ulama yang mengatakan cukup 4. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan sarjana muslim tentang kehujahan hadis mutawatir ini. Hadis mutawatir memfaedakan ilmu daruri atau yakin. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa keyakinan yang didapat dari hadis mutawatir sama dengan keyakinan yang kita dapati dari kita melihat dengan mata sendiri. Oleh sebab itu, para ulama bersepakat bahwa hadis mutawatir ini berstatus qat'i wurud atau pasti. Dan dengan demikian, hadis mutawatir menduduki tingkatan teratas dibandingkan dengan hadis-hadis yang lainnya, sehingga sudah pasti hadis mutawatir dapat dijadikan hujjah bagi kaum muslimin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hadis ahad. Pengertian hadis ahad. Menurut bahasa, kata ahad bentuk plural atau jamak dari kata ahad yang berarti satu. Hadis atau hadis wahid berarti hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi. Sedangkan menurut istilah hadis ahad adalah huwa malam yajma'u syurutu mutawatir, yang berarti hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi hadis mutawatir. Yang dimaksudkan hadis ahad ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi yang jumlahnya tidak mencapai batasan hadis mutawatir. Macam-macam hadis ahad. Hadis ahad ini terbagi menjadi yang pertama, hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 3 perawi dan belum mencapai batasan mutawatir. Yang kedua yaitu hadis aziz. Hadis aziz ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 atau 3 perawi dalam salah satu tobakohnya atau sanad, walaupun dalam satu tingkatan sanad saja. Ini adalah definisi dari Ibnu Salah dan diikuti pula oleh Imam Nawawi. Yang kedua yaitu hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang dalam satu tobakohnya. Mengapa dinamakan demikian? Karena ia nampak menyendiri atau seakan-akan terasing dari yang lain atau jauh dari tataran masyhur, apalagi mutawatir. Selanjutnya yaitu status dan kehujahan dari hadis ahad. Hadis ahad dengan pembagiannya dapat juga dihukumi sahih, hasan, ataupun dhaif, bergantung pada syarat-syarat penerimaan hadis tersebut. Adapun kehujahan hadis ahad, syarat-syarat penerimaan hadis tersebut. Adapun kehujahan hadis ahad
Menurut jumhur ulama sepakat bahwa hadis ahad ini dapat dijadikan sebagai hujjah selama hadis tersebut termasuk pada kategori hadis makbul atau memenuhi syarat yang diterimanya hadis. Para ulama pun banyak memberikan bukti tentang kehujahan tentang hadis ahad ini. Selanjutnya, hadis dari segi kualitas. Yang pertama, hadis sahih. Pengertian hadis sahih. Kata sahih dalam bahasa Arab diartikan orang sehat. Antonim dari kata as-saqim yang berarti orang yang sakit. Jadi, yang dimaksud hadis sahih adalah hadis yang sehat dan benar, tidak terdapat penyakit dan cacat. Kemudian, menurut Imam At-Tirmizi, sebagaimana dikutip Ahmad Sutarmaji, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, yang dinukilkan oleh perawi yang adil dan jujur, takwa, dobit, serta bersih dari keanehan dan kecacatan. Syarat-syarat hadis sahih. Syarat hadis sahih ada 5. Yang pertama, muttasil sanadnya. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, perawinya dobit. Yang keempat, yang diriwayatkan tidak sahih. 5. Yang diriwayatkan terhindar dari ilat qadhihah atau ilat yang mencacatkannya. Adapun contoh hadis sahih adalah hadasna Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun an ibni Sihabin an Muhammad bin Jubair bin Mutaimin an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wara'a fil maghribi bitur, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Mut'ami dari ayahnya, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat maghrib surat At-Tur. Hadis riwayat Bukhari. Macam-macam hadis sahih ada 2, yaitu hadis sahih li dzati dan hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li dzati ialah hadis sahih yang memenuhi syarat-syaratnya secara maksimal. Hadis sahih li ghairihi ialah hadis yang tidak terbukti adanya 5 syarat hadis sahih tersebut, baik keseluruhan atau sebagian. Kehujahan hadis sahih dalam hukum Islam. Para ulama termasuk ahli hadis dan usul fikih yang pendapatnya dapat dijadikan pegangan. Hadis sahih dapat dijadikan hujah dan wajib diamalkan, baik rawinya seorang diri atau ada rawi lain yang meriwayatkan bersamanya, atau masyhur dengan diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis sahih wajib diamalkan dan dijadikan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Yang kedua, hadis hasan. Pengertian hadis hasan. Secara bahasa, hasan berarti al-jamal, yaitu indah. Hasan juga dapat berarti sesuatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu. Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadis hasan karena melihat bahwa ia merupakan pertengahan antara hadis sahih dan hadis dhaif, dan juga karena sebagian ulama mendefinisikan sebagai salah satu bagiannya. Tingkatan hadis hasan. Para ulama menyebutkan beberapa contoh berkaitan dengan tingkatan-tingkatan hadis hasan li dzatihi. Al-Dhahabi menyatakan bahwa tingkatan hadis hasan yang paling tinggi adalah riwayat Bas bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya, dan yang sejenisnya yang menurut satu pendapat dinyatakan sebagai hadis sahih. Hadis ini memiliki tingkatan termasuk hadis sahih pada tingkat terendah. Tingkatan berikutnya adalah hadis yang diperselisihkan kehasanan dan kedhaifannya, seperti hadis riwayat Al-Haris bin Abdullah dan Asim bin Damrah.
Dengan demikian, tingkat hadis hasan berada di antara hadis sahih dan hadis dhaif. Kadang-kadang dekat dengan hadis sahih dan kadang-kadang dekat dengan hadis dhaif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang hadis dari segi kualitasnya, yaitu hadis dhaif. Pengertian dari hadis dhaif menurut Imam At-Tirmizi, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Sutarmaji, hadis dhaif adalah ad-dhaifu malam yuwajida fihi surutus sihah wala surutul husni. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sahih dan juga tidak memenuhi syarat hasan. Pengertian hadis dhaif secara bahasa. Hadis dhaif berarti hadis yang lemah. Para ulama memiliki dugaan kecil bahwa hadis tersebut berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dugaan kuat mereka, hadis dhaif tidak berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun para ulama memberikan batasan bagi hadis dhaif, yaitu hadis dhaif tidak memuat atau menghimpun sifat-sifat hadis sahih dan tidak pula menghimpun sifat-sifat hadis hasan. Berikut ciri-ciri dari hadis dhaif. Hadis dhaif bagi sebagian besar orang awam mungkin akan sulit dibedakan dengan hadis yang sahih atau dengan kata lain kuat dasarnya untuk dijadikan pedoman. Untuk itu sangat perlu untuk mempelajari dan mengenali bagaimana ciri khas dari hadis dhaif agar tidak salah melangkah dalam menjadikannya sebagai pedoman hidup menjadi seorang muslim yang baik dan benar. Berikut ciri-ciri dari hadis dhaif. Yang pertama, dalam hadis tersebut ada sanad yang terputus atau tidak bersambung. Yang kedua, terdapat kekurangan dalam perawi hadis seperti kurang adilnya perawi tersebut. Yang ketiga, terdapat keadaan di mana hadis tersebut masih mengundang selisih karena ada hadis lain yang perawinya jauh lebih sikoh. Yang keempat, adanya kesamaran atau istilahnya biasa disebut ilat pada hadis tersebut. Hal ini menyebabkan hadis tersebut menjadi tercemar dan tidak bisa menjadi landasan yang kuat. Dan yang terakhir, yang kelima, adanya kekurangan dalam hal dobit perawi hadis tersebut. Berikutnya, saya akan membahas hadis dari segi sumbernya, yaitu perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi. Perbedaan antara hadis qudsi dan nabawi adalah perbedaan itu terletak pada sumber hadis dan proses periwayatan hadis tersebut. Adapun hadis qudsi, maka makna dari isi hadis itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui suatu wahyu, sedangkan redaksinya dari Nabi yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadis nabawi, pemberitaan makna dan redaksinya berdasarkan ijtihad Nabi sendiri. Dalam sebuah hadis qudsi, Nabi hanya menjelaskan kandungan atau yang tersirat pada wahyu sebagaimana yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ungkapan Nabi sendiri. Dengan demikian, meskipun kandungan hadis berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ungkapan itu disandarkan kepada Nabi sendiri. Hal tersebut karena setiap ungkapan atau kata itu pasti disandarkan kepada orang yang mengatakannya meskipun maknanya didapat dari pihak orang lain. Oleh karena itu, hadis qudsi selalu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ungkapan Allah berfirman. Sedangkan hadis nabawi adalah hadis yang mana isi dan ungkapannya berasal dari Nabi sendiri. Dengan demikian, hadis nabawi bersumber dari Nabi sendiri dan maknanya bukan dari Allah, meskipun Nabi pasti mendapatkan bimbingan dari Allah. Berikut perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi. Yang pertama, hadis qudsi. Hadis qudsi yaitu hadis qudsi Nabi mendasarkan sumber hadis itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan redaksinya sendiri. Hadis qudsi Nabi hanya memberitakan sebuah hadis dengan bentuk perkataan atau qauli. Hadis qudsi wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis qudsi memiliki ciri-ciri selalu menggunakan ungkapan orang pertama atau domir mutakalim, yaitu aku atau Allah, hai hambaku. Dan ciri dari hadis nabawi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi dasar sumber hadis. Terus
Hadis nabawi, bentuk hadisnya bisa meliputi perkataan atau qauli, perbuatan atau fi'li, dan persetujuan atau takriri. Dan hadis nabawi merupakan penjelasan dari kandungan wahyu, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Maksud wahyu yang tidak secara langsung, Nabi berijtihad terlebih dahulu dalam menjawab suatu masalah. Jawaban itu ada kalanya sesuai dengan wahyu dan ada kalanya tidak sesuai dengan wahyu. Jika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Syifa, NIM 21030966088. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian hadis marfu, mauquf, dan maqtu. 1. Pengertian hadis marfu. Hadis marfu menurut bahasa yang diangkat atau yang ditinggikan. Sedangkan menurut istilah sebagian ulama hadis mengatakan hadis marfu adalah sesuatu atau perkataan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW secara khusus, baik perkataan, perbuatan, takrir, baik sanadnya itu mutasil atau bersambung-sambung, tiada terputus-putus, maupun munqati ataupun mu'dal. Al-Khatib Al-Baghdadi juga mengatakan bahwasanya hadis marfu ialah hadis yang dikabarkan oleh sahabat tentang perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun sanadnya. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hadis marfu adalah berita yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, sifat, dan persetujuan, sekalipun sanadnya tidak bersambung atau terputus, seperti hadis mursal, mutasil, dan munqati. Contoh hadis marfu. Hadis marfu terdiri dari qauli, fi'li, dan takriri. Contoh marfu qauli seperti yang diberitakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anal mu'minu kalainaina yasada ba'daha. Artinya, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang beriman itu terhadap sesamanya sama dengan keadaan batu tembok satu dengan yang lain saling mengikat. Hadis riwayat Muslim, Al-Tirmidzi, dan An-Nasai. Yang macam-macam hadis marfu. Yang pertama, dimarfukan secara tegas atau syar'i. Hadis yang dimarfukan pada Nabi Muhammad dengan syar'i adalah hadis yang ditegas-tegas dikatakan oleh seorang sahabat bahwa hadis tersebut didengar atau dilihat dan disetujui dari Rasulullah SAW. Misalnya, perkataan seorang sahabat dengan kata sama'ata Rasulullah alaihi wasallam yuma'ala qadar. Aku mendengar Rasulullah SAW berkata, yang itu Rasulullah SAW. Aku melihat Rasulullah SAW berbuat begini. Yang kedua, dimarfukan secara hukum atau hukmi. Maksudnya, hadis tersebut seolah-olah lahirnya dikatakan oleh seorang sahabat mauquf lafalnya, tetapi hakikatnya disandarkan kepada Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu pengertian hadis mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takriri. Ma'asyifu ila sahabati ridwanallahu alaihim. Pengertian lain menyebutkan artinya hadis yang disandarkan kepada sahabat dikatakan mauquf karena sandarannya terhenti pada tobaqoh sahabat. Sebagian ulama mendefinisikan hadis mauquf adalah al-haditsul ladzi astaddu ila sahabi dunan nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang disandarkan kepada seorang sahabat tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua yaitu berhujjah dengan hadis mauquf. Para ulama tidak sependapat tentang berhujjah dengan hadis mauquf. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis mauquf tidak dapat dijadikan hujjah. Yang kedua yaitu sebagian ulama mengatakan bahwa hadis mauquf dapat dijadikan hujjah. Karenanya hadis mauquf harus didahulukan dari penggunaan qiyas. Yang ketiga yaitu Imam Malik dalam salah satu pendapatnya mengatakan apa yang berasal dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saya akan taati sepenuh hati. Apa yang berasal dari sahabat, saya akan memilihnya, mana yang lebih kuat argumentasinya. Dan apa yang berasal dari tabi'in, maka kalau mereka laki-laki, saya juga laki-laki. Artinya, kalau pendapat itu berasal dari tabi'in, maka dia sama sekali tidak terikat. Kalau tabi'in dapat berijtihad, maka dia juga dapat berijtihad. Yang keempat yaitu Hasbi As-Siddiqi mengatakan apabila masalah yang diperselisihkan itu di kalangan sahabat sendiri, maka orang yang memenuhi syarat ilmunya, dia tidak boleh hanya mengikuti begitu saja, dan dia harus mencari dalil yang menguatkan salah satunya. Yang ketiga yaitu hadis maktu. Yang pertama pengertian menurut bahasa. Kata maktu berasal dari kata koto'a yaqta'u yang artinya terpotong atau terputus. Menurut istilah hadis maktu adalah ma'udifu ila tabi'in au mandunihi min qawli au fi'lin. Adalah sesuatu yang disandarkan kepada seorang tabi'in atau orang setelahnya, baik dari perkataan atau perbuatan. Hasbi As-Siddiqi mendefinisikannya sebagai berikut: ma'udifu ila tabi'i wa mandunihi min atbi'it tabi'ina fa min ba'dihim min qawli aw fi'lin aw nahuhuma. Sesuatu yang disandarkan kepada seorang tabi'in dan orang setelahnya daripada tabi'in. Kemudian orang-orang setelah mereka, baik berupa perkataan atau perbuatan dan seumpamanya. Yang kedua yaitu menurut Muhammad Syahudi Ismail, hadis maktu ialah perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada tabi'in, baik sanadnya bersambung ataupun tidak. Yang keempat yaitu kehujahan hadis maktu. Hadis maktu tidak dapat dijadikan hujah dalam hukum syara karena ia bukan datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia hanya perkataan atau perbuatan sebagian atau salah seorang umat Islam. Akan tetapi, bila pendapat tabi'in itu telah berkembang dalam masyarakat, sedang pendapat tersebut tidak dibantah oleh siapapun, maka di antara ulama ada yang memandangnya sebagai suatu ijma sukuti. Sesungguhnya hadis mauquf dan hadis maktu yang telah menjadi ijma di zamannya masing-masing, hakikatnya yang menjadi hujah bukanlah hadis mauquf atau hadis maktunya, tetapi yang menjadi hujah adalah ijma'nya. Terima kasih kepada semua pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami. Sekian dari saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.